He's coming soon. Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed
Kita katakan pujian. Kita katakan.
Emmanuel, assim mamosia, assim mapore, assim mapore.
dalam tangan Aba Yahweh. Baru ata Yahweh Elohinu melech haolam, baru ata Yahweh Elohinu melech haolam, asar kitsanu bemisotai lebanim, Yisimka Elohim ke Efraim bagaimana sih? Yisimai ke Elohim ke Sarah, Rivka Rahel Leah. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat ke dalam tanganmu. Biarlah mulai sejak dari masa kanak-kanak mereka menjadi milik kesayanganmu sendiri. Baik mereka yang ada di ruangan ini maupun mereka yang mengikuti live streaming di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa segala roh kutuk nenek moyang agamawi, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit, dan kebunuhan kami tolak demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Biarlah yang ada dalam diri mereka yang kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai, sejahtera, berkat melimpah, masa depan yang telah bersama dengan Engkau. Biarlah mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang cerdas, bahkan 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa, memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa. Sebentar kami merenungkan daftar Elohim-Mu, urapi mempelaimu dan urapi seluruh kilatmu dengan urapan yang sama. Kuasai dalam pikiran kami, berbicara ya Roh Kudus, karena kami siap mendengarkan daftar Elohim-Mu demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Amin. Ya, anak-anak sekolah Sabat bisa ke ruangannya. Ya. Ya. Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes. Anak Nuha, kita itu, ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita kembali dengarkan daftar Elohim yang saya beri judul yaitu lupa daratan. Nah, apa itu lupa daratan, Saudara? Lupa daratan artinya bertindak atau bersikap tanpa menghiraukan harga diri. Wis, artinya bablas, Saudara. Sehingga melampaui batas dan tidak peduli apa-apa, atau gambarannya adalah lupa diri. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, orang yang lupa di daratan adalah orang yang lupa diri. Orang yang lupa daratan berarti dia orang yang lost, bablas, saudara. Jadi orang yang lupa diri itu adalah orang yang lupa daratan. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, artinya gini, saudara, saya bayangkan gitu. Nah, kalau orang lupa daratan aslinya itu dari darat, saudara. Tetapi dia sudah tidak ingat lagi dengan apa dari asal usulnya dia. Kita lanjutkan, saudara. Nah, saat orang di puncak karir atau sukses, saudara, saat orang di puncak karir atau sukses dan hidupnya dalam berkelimpahan, kadang banyak orang yang menjadi lupa diri, artinya lupa daratan, saudara. Tidak ingat asal usul atau masa lalunya. Jadi wis lupa. Jauh berbeda dengan saat hidup dalam yang pas-pasan atau kekurangan. Yang tadinya baik, rajin ibadah, rendah hati, sopan, berubah drastis menjadi angkuh dan sombong dan tidak memprioritaskan Elohim. Nah, banyak sekali yang seperti itu, saudara. Saat di puncak karir sukses mulai menjauh, saudara. Nah, kalau yang urusan dengan Tuhan itu urusan pribadinya dengan Elohim. Tetapi begitu dengan orang yang lain, umum, saudara, pasti orang akan menilai. Aduh, dulu aja waktu susah begini begitu, saudara. Tetapi sekarang begitu sudah jadi pejabat, sudah sukses, sombongnya luar biasa. Minta ampun, lupa sama teman lama, lupa sama saudaranya. Nah, inilah yang dianggap seperti lupa daratan. Artinya lupa diri, lupa asal usulnya dia dari mana, saudara. Inilah yang terjadi. Kalau dia tidak berurusan dengan Tuhan, artinya nggak ibadah, doa itu urusan pribadinya dengan Tuhan. Tetapi begitu dan
untuk urusan pribadi dengan Tuhan orang nggak tahu. Bisa saja mungkin dia nggak ibadah, tetapi di rumah dia berdoa, dia bisa menyembah, dia bisa lihat khotbah macam-macam, masih bisa saudara. Tetapi begitu sikapnya berubah, yang menilai adalah orang lain. Nah inilah yang bahaya saudara. Dan ini banyak terjadi, bukan hanya pejabat, bukan hanya orang yang sukses dalam ekonomi atau mapan, tapi pelayan Tuhan banyak yang seperti itu. Gembala, pendeta, saat biasa saja saudara, saat susah, waduh, serius, gapiak, sopan, baik, rendah hati saudara. Tetapi begitu jemaatnya mulai banyak ribuan, sekarang kalau mau menghubungi saja susah, sehingga tidak bisa dihubungi setiap waktu. Bahkan repot lagi kalau sudah punya manajer. Nah repot lagi saudara. Begitu mau apain, undang manajer saya, nanti bilang lapor sama dia dulu. Nah ini mulai repot, perubahannya drastis. Sehingga yang menilai siapa? Kehilangannya jemaatnya saudara. Yang menilai orang lain bahkan sekitarnya. Walah dulu kayak gitu, sekarang begitu sudah sukses, berubah, ribuan jemaatnya, mungkin bahkan jutaan, mungkin mobilnya udah banyak dan sebagainya. Berubah total saudara. Nah inilah yang terjadi saudara, yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Banyak orang berubah. Ini yang dinamakan lupa daratan. Artinya sudah berubah, rendah hatinya hilang, sopan santunnya nggak ada, dan berubah drastis. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita akan lihat beberapa contoh. Saudara ingat nih, ingat kisah Malin Kundang? Pasti pernah dengar cerita dong ya. Ingat kisah Malin Kundang si anak durhaka. Artinya ini sebuah kisah. Dulu dia bilang sama orang tuanya, saudara, dia bilang aku akan merantau dan sukses. Ini sebuah kisah dari Sumatera Barat ya, kisah ini. Nah saudara, dan ini begitu dia sudah sukses, ini cerita banyak di buku-buku, di pelajaran sekolah ada saudara. Nah gambaran ini begitu dia sudah sukses, pergi jauh, dan mungkin punya pendamping yang cantik, mungkin punya kekayaan yang luar biasa. Begitu berjumpa dengan orang tuanya yang miskin atau mungkin sederhana, lupa. Aku nggak kenal, aku tidak tahu, sehingga sampai dikutuk. Nah cerita legenda itu terus dikutuk dan akhirnya jadi batu saudara. Ini kisah saudara. Artinya dia lupa daratan setelah kaya, sukses, berhasil, lupa dari sama asal usulnya, lupa sama orang tuanya, lupa dengan segala-galanya. Inilah yang digambarkan sebagai orang yang lupa daratan, lost, bablas, tidak ada remnya. Dia tidak nyadarin asal usulnya dari mana saudara. Sedangkan sekarang dibandingkan dengan kisah anak yang hilang di kitab suci. Anak yang hilang ini berbeda juga saudara. Dia justru kebalikannya, bukan dari menderita dulu saudara, tetapi dia dari orang sukses dulu. Dia kaya dulu, dia bilang, Bapak berikan warisan yang menjadi hakku. Dan kemudian begitu dia dikasihkan oleh orang tuanya, dia pergi merantau jauh, menghambur-hamburkan uangnya. Tetapi saat dia jatuh miskin, dia ingat sama bapaknya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan dia kembali. Ini berbeda kisah, tetapi bisa kita belajar dari dua kisah ini. Mana yang kita harus ambil? Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita akan baca dahulu kitab suci kita. Di dalam kitab 2 Difri Hayamim atau 2 Tawarik pasal yang ke-12, ayatnya 1 sampai dengan yang ke-12. Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Kitab 2 Difri Hayamim atau 2 Tawarik 12, ayatnya 1 sampai dengan yang ke-12. Demikian dafar Elohim. Dan terjadilah ketika kerajaan Rehabeam sudah kokoh dan dia kuat, ia melupakan Torah Yahweh dan seluruh Israel bersamanya. Dan terjadilah pada tahun kelima Raja Rehabeam, muncullah Sisak Raja Mitzrayim atau Mesir melawan Yerusalem,
karena mereka bertindak tidak setia terhadap Yahweh. Dengan 1.200 kereta perang dan 60.000 pasukan berkuda, dan tidak terhitung rakyat yang datang bersamanya dari Mitsraim, Libya, Suki, dan Ethiopia. Dan dia merebut kota-kota pertahanan yang ada di Yehuda dan datang ke dekat Yerusalem. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin Yehuda yang telah berkumpul di Yerusalem dari hadapan Sisak, dan berkata kepada mereka, beginilah daftar Yahweh, kamu telah meninggalkan aku, dan aku pun meninggalkan kamu dalam tangan Sisak. Dan para pemimpin Israel serta raja merendahkan hati, dan mereka berkata, benarlah Yahweh. Dan ketika Yahweh melihat bahwa mereka merendahkan diri, daftar Yahweh datang kepada Semaya. Katanya, mereka telah merendahkan hati. Aku tidak akan memusnahkan mereka, dan aku akan memberikan kepada mereka sedikit kelepasan, dan tidak akan mencurahkan murkaku ke atas Yerusalem melalui tangan Sisak. Namun mereka akan menjadi abdi-abdinya, supaya mereka mengetahui pengabdianku dan pengabdian dalam kerajaan negeri-negeri itu. Dan Sisak raja Mitsraim datang melawan Yerusalem dan mengambil barang berharga dari bait Yahweh dan barang-barang berharga dari istana raja. Dia mengambil semua, dan dia mengambil perisai-perisai emas yang telah Salomo buat. Dan Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga sebagai gantinya, dan menyimpannya di tangan para kepala bentara yang menjaga gerbang rumah raja. Dan terjadilah ketika raja masuk ke bait Yahweh, para bentara masuk dan mengangkat perisai-perisai itu dan membawanya kembali ke kamar bentara. Dan ketika dia merendahkan hati, maka murka Yahweh surut, sehingga tidak menghancurkan seluruhnya. Dan juga hal-hal yang baik ada di Yehuda. Amin. Nah saudara, ini sebuah kisah. Kalau saya gambarkan adalah orang yang lupa daratan, atau kacang lupa sama kulitnya, saudara. Yaitu Rehabeam. Saudara perhatikan ayat yang pertama, saudara. Dan terjadilah ketika kerajaan Rehabeam itu sudah kokoh, saudara, dan dia kuat, ia melupakan Torah Yahweh dan seluruh Israel bersamanya. Ini orang yang lupa daratan, orang yang kacang lupa kulitnya. Dulu butuh Tuhan, dulu butuh Elohim, dulu butuh Bapa Yahweh supaya kerajaannya kokoh dan kuat. Namun begitu kerajaannya kokoh dan kuat, saudara, dia melupakan Torah Yahweh. Melupakan Torah Yahweh artinya melupakan pengajaran yang Bapa Yahweh berikan. Dia lupa Tuhan. Dan bersama dengan para pengikutnya, yaitu Israel, saudara, pemimpinnya melupakan Tuhan. Dia melupakan. Ini namanya lupa daratan. Wah, aku merasa saya sudah kuat, saya sudah sukses, saya sudah mampu, saya sudah bisa. Lupa sama Sang Penciptanya, lupa sama yang memberi kekuatan, lupa sama yang memberikan kekokohan kerajaannya. Inilah yang namanya lupa daratan, saudara. Kita lihat, saudara, yang kasih oleh Bapak Yahweh. Hal ini pernah terjadi dengan Rehabeam Raja Yehuda. Lupa daratan itu, saudara. Kita lihat ya. Terus, nah, setelah kerajaannya kokoh, yang pertama, setelah kerajaannya kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh, Rehabeam dan rakyatnya mulai meninggalkan Abah Yahweh Elohim karena merasa hebat dan kuat. Berapa banyak orang melakukan seperti itu. Saat susah dia, waduh, sopan, baik, wah, benar taat, luar biasa. Tetapi begitu dia sukses, kokoh dan kuat, dia lupa sama yang memberikan kekuatan dan kekokohan, yang memberikan sumber berkatnya itu, saudara. Nah inilah yang terjadi, saudara. Saya masih gambarkan
Kalau ini urusannya dia dengan Tuhan, bagaimana dengan urusan dengan lingkungan? Bagaimana dengan urusan dengan orang, saudara? Pasti dinilai, ini murka Yahweh. Ini terjadi pada zaman Rehabeam. Coba kalau itu terjadi antara saya dan saudara, kita berubah sifatnya semenjak kita sukses, sombong, angkuh, anggap, saudara. Terus mulai merasa menang sendiri, pasti orang yang akan menilai. Malah saya sombong, mandang duitnya mungkin orang akan bisa seperti itu. Wah, sekarang sombong, sekarang menjadi pejabat. Sekarang pikiran jemaatnya banyak, gerejanya besar, sekarang sombong. Nah, orang bisa menilai, saudara. Itulah yang terjadi kalau itu kepada manusia. Nah, setelah kerajaan Rehabeam kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh, saudara, Rehabeam dan rakyatnya meninggalkan apa yang dikatakan meninggalkan Torah Yahweh, aturan yang Bapa Yahweh berikan. Mungkin ibadahnya, mungkin pujiannya, aturan-aturannya sudah, karena sudah merasa kuat, saudara. Jadi ibaratnya Bapa Yahweh hanya sebagai tambal butuh. Nah, perlu saya membutuhkan, kalau tidak perlu saya tidak membutuhkan. Nah, inilah yang banyak terjadi. Yang kedua, saudara, berada di puncak kejayaan, Rehabeam menjadi lupa diri dan meninggalkan perintah Elohim, artinya tidak taat di puncak kejayaan. Makanya orang paling rawan itu sudah di puncak kejayaan. Saudara yang dikasih oleh Bapak, itu justru bahaya. Karena dia merasa dikagumi, dia merasa semuanya dia bisa beli, semuanya bisa dia dapatkan. Justru ini yang paling bahaya, gampang orang bisa jatuh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba saudara lihat berapa banyak orang-orang hebat, artis dunia. Wah, sukses luar biasa. Tetapi dia akhirnya jatuh, saudara. Karena dia tidak bisa istilahnya menjaga dirinya dengan baik. Berada di puncak kejayaan, Rehabeam menjadi lupa diri dan meninggalkan perintah Elohim. Ini yang bahaya. Makanya pentingnya kita itu selalu mengingat, berdoa supaya kita tetap diberikan kerendahan hati dan diri di hadapan Elohim. Yang ketiga, saudara, Rehabeam mulai membanggakan diri dengan kekuatannya dan mengandalkan kekayaannya, seakan tidak membutuhkan apa Yahweh Elohim. Nah, orang kalau sudah Rehabeam mulai membanggakan diri dengan kekuatannya, aku masih kuat, aku masih bisa. Berapa banyak orang yang seperti itu? Saat dia kerja bisa kerja terus sampai diistilahkan gila kerja, sampai lupa waktunya Tuhan. Dia harus berdoa, dia harus datang menghampiri tahta Tuhan. Seberapa kuat dia memiliki kekuatan itu, saudara? Ya, dengan kekuatannya. Terus mengandalkan kekayaannya nih. Sekarang uang saya bertumpuk-tumpuk. Sekarang kendaraan saya banyak berpuluh-puluh. Padahal kalau Elohim tidak izinkan, sekejap hilang. Buktinya siapa? Iyub, hanya sekejap semuanya hilang, saudara. Kalau tidak bisa menjaga diri. Terus kemudian seakan tidak membutuhkan Tuhan. Sehebat apapun, begitu mengalami sesuatu, pasti baru ingat, aduh kenapa Tuhan aku mengalami begini. Dulu lupa, saudara. Nah, inilah yang terjadi kepada Rehabeam. Begitu kerajaannya dikepung oleh Sisak dari Mitzrayim, saudara, dia panik, bingung. Karena nggak mungkin dia bisa menghadapi. Baru ingat begitu punya masalah. Saat tidak punya masalah, lupa dia. Saya merasa kokoh. Makanya ayat itu dikatakan, dan terjadilah ketika kerajaan Rehabeam sudah kokoh dan kuat, dia melupakan Yahweh, Torah Yahweh, dan seluruh Israel bersamanya. Nah, melupakan pengajarannya Yahweh, aturan yang Tuhan sudah buat. Saudara yang dikasih, seakan dunia bisa dibeli dengan apapun, saudara. Itulah yang terjadi dengan Rehabeam, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh Elohim, kita lihat Yesaya 31 ayat 1. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Hoi hayur di Mitzrayim la Esra al-Susim Yisainu wa yiftehu al-Rekef kiraf al-Parashim ki asmu meot
Walau Sa'u al-Kados Yisrael wa et Yahweh lo darasu, yang artinya adalah celakalah bagi mereka yang pergi ke Misraim atau Mesir untuk pertolongan dan yang menyandarkan diri pada banyaknya kuda dan mempercayakan diri pada kereta perang yang banyak dan pada pasukan berkuda, karena mereka sangat perkasa. Namun mereka tidak memandang kepada yang Maha Kudus Israel, juga tidak mencari Yahweh. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini perhatikan. Yang pertama bunyinya apa, saudara? Celakalah. Artinya celakalah bagi mereka yang pergi ke Misraim, pergi mencari perlindungan, pertolongan kepada dunia. Kitab suci menulis, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, saudara, yang menaruh percayanya pada dirinya sendiri, bukan kepada Bapa Yahweh. Saudara, dikatakan celakalah bagi mereka yang pergi ke Misraim minta pertolongan dan menyandarkan diri pada banyaknya kuda. Artinya begitu banyaknya kekayaannya. Nanti mulai sombong, mulai mengandalkan kekayaannya, mengandalkan uangnya, mengandalkan ternaknya, dan mempercayakan diri pada kereta perang yang banyak. Artinya mengandalkan kekuatannya, perlindungannya kepada dunia, saudara. Itulah yang terjadi, celaka itu. Dan pasukan berkuda, karena mereka sangat perkasa, karena merasa saya kuat, saya mampu, saya bisa. Dan yang jaga saya banyak, seperti yang dialami Rehabeam. Saya merasa kuat, saya merasa mampu, saya merasa bisa. Tetapi kitab suci katakan apa? Namun mereka tidak memandang kepada yang Maha Kudus Israel dan tidak mencari Yahweh. Ini seperti yang dialami Rehabeam. Saudara, ini yang seperti dialami. Lingkup kecilnya diri kita. Saat kita dalam kondisi tekanan, penderitaan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya butuh Engkau, saya perlu. Tetapi saat semuanya dipulihkan, mulai orang diberkati, mulai orang sudah memiliki segalanya, lupa dia dan menganggap Tuhan nomor 2. Yang repot lagi itu saya sampaikan, orang lain yang menilai kita. Wah, berubahnya total sekarang. Dulu istilahnya, makanya orang Jawa bilang istilahnya gapiak pol. Sekarang sombongnya pol juga. Saudara, walah biyen sopane pol. Saiki nggak sopan pol. Nah, semuanya serba pol. Tapi bertolak belakang. Bisa nggak kita tetap? Kondisinya saya diberkati maupun belum diberkati, tetap rendah hati. Amin. Saya dalam kondisi terburuk maupun tidak, saya tetap sopan. Dalam kondisi apapun saya tetap mencintai Tuhan. Baik dalam kondisi saya tidak ada maupun ada. Saudara yang dikasih, kalau yang saudara sudah menikah, saudara terikat janji dengan suami dan istrimu. Makanya janjinya apa? Aku mengasihimu dalam kondisi suka dan duka. Bisa nggak kita juga janji itu diucapkan sama dengan Elohim? Aku tetap mengasihimu dan menyembahmu ya Bapak, dalam kondisi saya saat duka maupun saya tetap sukacita. Amin. Amin. Jadi salam kondisi dalam kondisi penderitaan atau dalam kondisi diberkati, pencobaan mau diberkati, engkau tetap Elohimku. Amin. Amin. Saudara yang dikasih, coba sama istrinya gitu, aku mengasihimu dalam suka dan duka, dalam sehat maupun sakit, dalam kondisi masih sakit pun engkau Bapak Yahweh. Begitu dikasih kesehatan luar biasa, tetap Bapak Yahweh yang nomor 1 buat saya. Amin. Dan kalau sama istrinya dikatakan, dan hanya maut yang memisahkan, tetapi dengan Elohim tidak ada yang dapat memisahkan. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapak, artinya apapun kondisinya, saya tidak berubah. Saya bukan orang yang lupa daratan. Saya tetap ingat asal usul saya, bahwa saya bisa ada karena berkat apa Yahweh Elohim. Amin. Saya ada di dunia karena dikasih kesempatan oleh Tuhan Yesus Masias. Itu yang kita harus ingat, saudara. Lanjutkan. Rehabeam baru sadar, perhatikan ya. Rehabeam baru sadar takut dan membutuhkan apa Yahweh Elohim ketika negerinya terancam dari musuh yang datang dari Misraim. Perhatikan.
Kadang kita merasa, Nah, kadang kita merasa tidak bisa apa-apa ketika masalah datang dalam hidup kita. Nah, pas gak bisa apa-apa baru butuh Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Saudara, tetapi saat semuanya waduh dalam kondisinya kan, aku gak butuh Tuhan, aku gak butuh Engkau, siapa kamu? Saudara, lihat orang kaya dan Elazar. Saat dia kaya semuanya melimpah, dia lupa sama Elazar yang ada Lazarus yang ada di depan. Bahkan anjingnya yang mendatanginya dan menjilat perutnya. Tetapi begitu dia sudah dalam kondisi panas api, di situ sedangkan Elazar atau Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham, tolonglah, suruhlah Elazar itu mencelupkan jarinya ke air supaya saya tidak mati kepanasan. Baru ingat saudara, saat mengalami penderitaan yang seperti itu. Makanya saudara, jadi orang jangan mudah berubah. Tetap kita semakin diberkati, semakin saya mengasihi. Amin. Semakin saya diberkati, semakin saya gapiak sama orang, semakin cinta. Artinya orang ini orang kok gak pernah berubah ya. Hatinya tetap baik dan tulus luar biasa. Amin. Amin. Dia tetap seperti itu saudara. Nah inilah saudara biasa. Perhatikan ya. Nah, kadang kita merasa tidak bisa apa-apa, misalnya sopopo ya seperti ini. Baru ketika masalah itu datang, waduh panik, situasinya menakutkan dan sebagainya. Kita lihat ayatnya saudara ya. Dalam kitab 2 Difriyayamim atau 2 Tawarik 12 ayat 12. Yang dibutuhkan ini saudara. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hikan o sakmimenu af Yahweh velo lehaskit lehalah wakam bi Yehuda haya devarim tovim. Yang artinya, dan ketika dia merendahkan hati, maka murka Yahweh surut sehingga tidak menghancurkan seluruhnya, dan juga hal-hal yang baik ada di Yehuda. Saudara yang dikasih, dan ketika merendahkan Tuhan sangat pengampun. Bapak Yahweh itu sangat mengampuni. Tapi apakah semua orang bisa mengampuni? Belum tentu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kalau Bapak Yahweh begitu kita minta ampun, Tuhan ampuni saya berdosa, pasti mengampuni. Tapi apakah manusia, sesama manusia segampang dengan Bapak Yahweh mengampuni umatnya? Kadang ada orang yang bilang aku kadung sakit hati. Betul gak saudara? Makanya aku gak mau bertemu dengan dia. Dulu saja pas butuh datang ke tempat saya, sekarang giliran sudah punya. Saudara, terus dia bilang katakan apa? Waduh aku gak bisa, aku kadung sakit hati. Nah, berapa banyak orang kayak gitu. Saya baru diberkati dulu ini aja sudah kayak gitu. Saudara yang dikasih oleh Bapak yang maka jadilah orang yang tetap stabil, baik dalam iman, dalam apapun. Kalau perlu imannya semakin naik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Amin. Amin. Dulu waktu dia belum punya apa-apa suka memberkati. Lihat orang penuh belas kasih. Sekarang semakin diberkati justru semakin melipat dia memberkati. Amin. Semakin itu hal yang luar biasa. Jangan malah berubah, saudara. Nah inilah sikap yang sangat baik itu begitu. Dan ketika dia merendahkan hati, maka murka Yahweh surut. Kita bersyukur punya Elohim yang selalu mengampuni kita. Amin. Kita bersyukur punya Elohim yang maha pemurah, maha pengampun buat kita. Hanum berahum, dia pengasih dan penyayang buat kita saudara. Kita berapa kali, makanya kita sering nyanyi pujian, Yahweh setia, dia tetap setia walau kita tidak setia. Artinya kadang kita nggak setia, dia tetap setia sama kita saudara. Amin. Cerita anak yang hilang, gambaran kita dengan Bapak Yahweh. Seringkali kita sudah melarikan diri dari Tuhan, menghambur-hamburkan berkat yang Bapak Yahweh berikan. Tetapi saat kita minta ampun, Bapak Yahweh tetap menerima kita. Amin. Yeshua HaMashiach tetap menerima kita. Tetapi jangan sampai terlambat. Wis gak bisa ada kesempatan bertobat baru mau bertobat. Susah saudara. Dulu waktu masih muda suruh ibadah, suruh doa susah. Giliran wis ra iso apa-apa pengen berdoa, pengen ibadah terlambat. Karena kurang maksimal ya. Yang harusnya bisa tepuk tangan loncat-loncat, sekarang mau tepuk tangan wis susah. Mau gerakan tangannya susah. Ini namanya terlambat saudara. Hatinya pengen, dan itu sangat menyakitkan kalau kita pengen seperti itu saudara.
Oleh sebab itu, dan ketika dia merendahkan hati, maka murka Yahweh surut, ya, surut dikatakan sini, sehingga tidak menghancurkan seluruhnya. Bersyukur tidak dihancurkan seluruhnya, termasuk Rehabeam, hanya disisakan sedikit sebagai pelajaran. Makanya kalau kita mengalami sesuatu, perhatikan, kalau kita mengalami masalah sesuatu, jangan langsung melempar. Wah, dia itu yang salah. Tapi lihat diri kita dulu. Seperti Rehabeam ini, saudara. Oh, aku disisakkan di masalah, aku pernah melupakan Tuhan. Paham, saudara? Artinya kita juga lihat diri kita sebelum kepada orang lain. Kita lanjutkan, saudara. Ya, Abba Yahweh bersama Yeshua HaMashiach adalah Tuhan yang penuh belas kasih, ya, belas kasihan kepada umatnya yang mau bertobat dan merendahkan diri di hadapannya. Jadi Bapak Yahweh Elohim itu Elohim yang penuh belas kasih luar biasa, saudara. Kenapa Kepa itu dipulihkan dan dia menjadi penginjil yang jauh dahsyat luar biasa? Saya belum pernah lihat sekarang ini terjadi. Sekali orang berkhotbah yang bertobat 3.000 orang. Kalau yang datang ratusan ribu banyak, tapi apakah ratusan ribu itu bertobat semua? Belum tentu. Tetapi Kepa sekali bertobat pada zamannya 3.000 orang bisa bertobat. Ini hebat, saudara. Padahal dia telah mengalami kesalahan yang luar biasa menyangkal gurunya. Tetapi bukti penyesalannya, dia menghancur hatinya, dia menangis meraung-raung saking sedihnya telah mengkhianati gurunya. Tuhan pulihkan luar biasa. Amin. Bisa nggak kita lakukan seperti itu, saudara? Terus lanjut ya. Ya, jangan pernah lupa daratan, karena semua yang kita miliki berasal dari Elohim, sehingga menyadari asal usul kita. Kacang jangan lupa kulitnya. Asal usul. Saudara yang dikasih banyak orang yang mungkin mengkritik kita, wah ibadahnya modelnya Ibrani. Modelnya, saya tidak pernah lupa asal usul saya. Saya orang Indonesia, bahkan saya tetap masih bukan setiap hari roti seperti orang Israel. Saya pakai baju, pakai talit, pakai itu karena itu perintahnya Tuhan. Di luar itu saya juga nggak pakai. Kecuali saudara, saya nggo talit, nggo jubah, nggo tongkat yang pasar, terkait bugem, mau ngapain? Belanja ikan asin gua, nggo tongkat, nggo talit, ya itu baru aneh. Saudara, saya makanya hanya untuk ibadah. Saudara, paham? Artinya saya juga tetap sama. Saya juga coba pakai celana pendek, pakai kaos oblong, itu style baju kita. Kalau ada acara kondangan pakai batik, itulah Indonesia. Amin. Saya nggak lupa, saya nggak pernah kondangan pakai tali. Apalagi gue sofar, bubar apa kondangannya. Paham, saudara? Coba gue sofar di pasar tak tiup-tiupan, mau beli apa bu? Mau beli daging nih, tuai, bubar dia, saudara. Saudara yang dikasih, kita harus tahu juga, ngerti gak? Jadi saya tetap Indonesia, banyak orang mencela, kadang ada yang mencela kita. Kita harus cinta budaya, saya jauh, sangat cinta budaya sendiri. Sampai saya bilang sama Mario, yuk beliin saya sorjan ke Jogja. Mungkin orang lain, pendeta aja yang punya sorjan, saya punya, saudara. Sekali waktu pernah tak ngurus ini pakai khotbah, paham, saudara? Saya tapi bukan berarti semuanya terus saya melupakan budayanya Jawa, budayanya orang Indonesia saya lupa, tidak. Saya tetap tahu. Tetapi untuk ibadah itu urusan pribadi saya dengan Tuhan. Amin. Amin. Dan saya menghormati Tuhan yang saya sembah karena sumber saya dari sana. Amin. Makanya kenapa saya pakai tali, pakai sip-sip. Saudara yang dikasih, tetapi saya tetap mangani sama. Kalau di Kopek sambal godok, ikan asin, kuban adas, sambal tempe gosok. Saya doyan juga, saudara. Nah, kenapa? Enggak setiap hari saya makan, justru makan roti kalah wis secuil. Kalau RF Sabat toh, saudara. Dan itu nggak mungkin saya makan roti kalah saat gede gini habis, karena tetap lidahnya lidah Indonesia. Makanya saya bilang apa? Saya ini orang Indonesia, tetap Indonesia, tapi sumber iman dan kepercayaan saya dari Israel. Amin. Amin. Jadi apa yang saya lakukan sesuai iman. Kalau urusan iman, ya urusannya sesuai dengan sana. Tapi untuk kehidupan sehari-hari, ya saya lakukan seperti itu. Lupa, tapi lagunya kok bahasa Ibrani banyak. Lagu itu, pujian itu untuk menyenangkan Tuhan. Mau pakai bahasa Ibrani, kayak mau bahasa Batak, kayak mau bahasa Jawa, yang penting menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mau lagu, saya udah bilang sama Mario nih.
Lagunya minggu pertama banyak Ibraninya, minggu kedua adalah lagunya bahasa Jawanya, supaya kita bisa berfellowship dengan lagu macam-macam. Amin. Ya kalau tidak selalu Ibrani terus juga, nanti orang nggak ngerti juga. Kalau ada Ibrani pun harus dikasih terjemahannya supaya orang tahu, saudara. Paham? Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak, jangan pernah lupa daratan. Saudara, yang repot lagi itu orang asli ini sekolah getasan kayak saya. Begitu ke Jakarta, ya kalau sampai ke Jakarta kayak saya 12 tahun sampai 14 tahun, mau ke Jakarta kayak seminggu balik bisa iso Jawa lah, itu saya keblinger, saudara. Baru main Jakarta seminggu pulangnya bisa iso Jawa lah, itu susah. Begitu ketemu Pak nih, halo bro, sudah bro, bapak ini disebut bro, biasanya bapak biyo panggilnya bro, lah ini sudah lupa, saudara. Harusnya biasa saja lah. Amin. Saya tetap membiasakan diri, saya tetap berfellowship sama siapapun. Tapi masalah iman itu pribadi kita dengan Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya bersyukur Keilatul Judah Yahweh itu tahu asal usul kita. Amin. Amin. Saya jujur, saya kalau ibadah tak wajibkan. Siapa punya tali pakai, kita punya. Untuk apa? Menghadap Tuhan. Kitab suci dalam kitab Bamidbar ditulis, engkau harus membuat jubah atau sijil. Untuk apa? Mengingat. Paham saudara? Tetapi bukan berarti nak saudara kemana-mana terus pakai terus, tidak juga. Hanya saat saudara berjumpa dengan Tuhan. Tetapi saudara akan selalu ingat siapa Bapak Yahweh. Amin. Apakah ingat harus selalu membawa sijil? Tidak juga. Saya tetap ingat Tuhan, tetapi dengan sijil, karena itu perintahnya saya kerjakan dan lakukan. Tetapi kalau ada orang yang tidak memakai, ya nggak apa-apa. Yang penting dia ingat Tuhan. Amin. Ada orang bilang sama saya, Pak, saya ibadah di tempat sana, ya nggak apa-apa. Yang penting yang disembah Bapak Yahweh. Amin. Jangan karena yang disembah orang lain malah justru saya nggak mau. Kita lihat saudara. Yang pertama, tetap menjadi orang yang rendah hati dan tidak sombong di saat kita mulai diberkati, memiliki jabatan tinggi dan lain-lain atau sukses dalam segala hal. Ingat, ujian terberat manusia adalah saat diberkati. Justru ujian berat manusia itu saat diberkati, saudara. Begitu dia melimpah, bingung, keinginannya jadi banyak. Saudara, saat kita nggak punya, benar-benar susah ibaratnya hidupnya. Saudara punya uang 10.000 dengan anak saudara yang saudara perlukan, apa saudara pertama kali? Makan, betul nggak? Wis yang penting tak buat beli beras, cukup, selesai. Itu saudara nggak punya pikiran. Tenang. Yang penting istrinya manut, nih duit itu orang beras kabeh dimasak, metik sayur, masak, selesai. Coba sekarang duitnya 10 juta, bawa ke mall, bingung kabeh. Sing anak pertama pengen beli jaket, anak kedua pengen celana, makne pengen yang lain lagi, skincare, yang lain-lain, saudara. Tambah bingung lagi duitnya, saudara. Coba orang ada diberkati bingung sendiri, saya mau ngapain, mau tak gunakan untuk apa? Justru ujian terberat saat kita diberkati, amin. Tapi saya selalu memikirkan, kalau saya diberkati, yang penting untuk kemuliaan Tuhan, amin. Jadi kalau saudara diberkati, justru jauh lebih senang kalau diberkati. Kenapa? Karena berarti saya bisa pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Bukan untuk mementingkan diri kita sendiri. Saudara, kalau kita ingin baju, saudara, seandainya saya diberkati, saya beli tiap hari beli baju pun bisa. Kalau diberkati pasti berkati. Tapi apa ya, kalau saya sehari beli satu, berarti sebulan punya berapa saudara baju? Apakah pas ibadah gini baju 30 tak pakai terus? Kan nggak mungkin, gendut saya. Saudara, artinya hanya. Terus bagaimana kalau dilihat orang yang bajunya cuma 1, 2? Wah, pasti akan mikir, walah Pak, mulai sombong, baju ini ganti-ganti. Aku baju ini mau siji. Tapi tidak pernah melihat orang lain, berdosa kita. Saya punya makanan melimpah di rumah saya banyak, tetapi tetangga saya atau orang lain membutuhkan dan saya menutup mata, berdosa besar saya. Justru saya harus ingat, amin. Saat saya di Bali, saya selalu ingat kalau saya di jalan dimanapun, saya orangnya nggak tega. Cuma jadi sakit itu kalau pas mau bantu nggak punya. Ini yang menderita, jauh lebih menderita. Wah, kalau orang butuh banget. Saya pernah nyetir jam 11 malam, ada orang tua di pom bensin Salatiga. Mungkin usianya 80-an, jual balon.
Sudah tahu balon? Balon yang anak-anak ada mainan kotok-kotok gitu loh. Mainan kayak gitu. Saya bilang, Pak, jam segini kok jenengan dari mantuk. Saya bilang, kok belum pulang? Iya Pak, bentar lagi. Saya beli mainan yang harusnya cuma 10.000, saya bisa beli satunya 50.000. Pas saya ada uang, biar dia cepat pulang, terus dia ketemu sama mungkin anak dan cucunya. Tapi kalau saya nggak punya uang, gimana saya mau bantu dia? Betul nggak? Artinya justru saat kita diberkati, ingatlah sama orang-orang yang seperti itu. Amin. Jadi saudara perlu belas kasih yang luar biasa. Tetap menjadi orang yang rendah hati, bukan tinggi hati, saudara, tetapi rendah hati. Kita lihat ayatnya. Misre atau Amsal 18 ayat 12, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Livne sefer jibba, left is livne kafot anawa. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Dan ayat tak pernah salah, saudara, ayat itu. Tinggi hati artinya orang yang sombong mendahului kejar. Orang sombong pasti dihujat banyak orang. Tapi orang yang rendah hati pasti dihormati, nggak perlu nyari hormat, pasti orang akan menghormati. Amin. Amin. Saudara, kalau kita tetap rendah hati, orang mesti tetap. Saudara dikasih, ada orang ketemu saya, tangga saya bilang, Mas, pokoknya nak di gawean apa ngomong sama saya, tak bantuin. Saya punya gawean tak tinggal deh. Saudara, yang penting kita menyamakan orang itu sama, saudara. Sampai kemarin saya cuma mau lubang untuk itu tabungan air di ladang, apa jenenge, sekop plastik tuh, tandon tuh. Saya baru besok tak bantuin. Saya itu enggak, saya sama dia adiknya Lina itu kan datang, terus dia bilang selesai, terus dia bilang gini, wes tak bantuin. Saya malah enggak nyentuh apa-apa, saudara. Mereka yang bantuin, yang bantuin tangan, terus dibuat. Saya bilang, Tuhan, kadang saya berpikir orang pada baik sama saya. Makanya dikatakan tinggi hati mendahului kehancuran. Nah, orang sombong wis hancur. Sebaik apapun saudara, begitu saudara mulai sombong, orang akan menjauh dari saudara dan meninggalkan. Tetapi kalau saudara tetap rendah hati, saudara akan didekati banyak orang. Seandainya pun ada orang yang karena belum kenal, kan ada orang yang menjauh kita, kayak aku nak mendekati dia males nih, kalau orang ini sombong. Padahal karena belum kenal. Begitu dia kenal kita, ternyata orangnya baik, rendah hati, dia akan semakin mendekat sama kita. Amin. Makanya buatlah diri kita tetap rendah hati. Yang pertama, saudara ya. Jadi yang pertama, saudara, tetap menjadi orang yang rendah hati. Yang kedua, selalu sadar bahwa semua yang kita miliki adalah berkat kasih karunia Elohim. Harus sadar bahwa semua yang kita miliki itu berkat kasih karunia dari Elohim. Baik saya punya kekayaan, harta, keluarga, jabatan, pelayanan, semua karena kasih anugerah Bapa Yahweh. Amin. Kalau kita tidak sadar, saudara, kekayaan kita gampang pindah ke orang, jabatan kita bisa ganti ke orang lain, orang yang dekat sama kita akan bubar dan meninggalkan kita. Tetapi kalau kita sadar bahwa semua karena kasih karunia Elohim, maka kita akan sadar, saudara ya, bahwa semua karena kemuliaan Elohim. Kita lanjutkan ayatnya. 1 Tesaloniki 5 ayat 6. Kita baca bersama-sama kembali. 1, 2, 3. Alken ein ladu lison kisar ha anasim kiim niskot wa nistamen niskal. Jadi kemudian kita jangan sampai tertidur seperti orang lain. Sebaliknya kita harus berjaga-jaga dan sadar. Orang tertidur itu tidak ingat. Ada yang tertidur ingat, aku tidur wes ngorok, kompor kurung tak pateni. Enggak. Artinya orang tertidur itu lupa. Wes dia nggak sadar. Makanya jangan sampai kita menjadi orang tertidur seperti orang lain, wes lupa dengan segalanya, wes tidur kecuali mimpi indah. Sebaliknya kita berjaga-jaga, sadar nih, saya masih punya tugas nih. Nah, orang tertidur kan sudah enggak. Makanya berapa banyak orang yang lagi rapat, kayak lagi apa, tidur, pasti ditegur. Sekolah lagi ngerjain tugas, tidur, pasti ditegur, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Nah, ini yang kita harus tahu. Jadi kemudian kita jangan sampai tertidur. Nah, kita sudah tertidur, kita nggak ingat apa-apa. Iman kita jangan sampai tertidur, tetapi selalu berjaga-jaga. Amin. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan Yesua akan datang.
Selalu sadar. Makanya iman kita terus terpelihara dengan baik. Kemudian yang ketiga, pergunakan semua fasilitas yang Aba Yahweh Besar Yeshua Mashiach berikan untuk kemuliaannya. Amin. Saya memiliki apa? Saya gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saya punya HP ini saya akan gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Caranya gimana? Mungkin saya share, mungkin saya meneruskan renungan, saya mungkin memberikan berkat firman Tuhan, mungkin saya mengucapkan selamat ulang tahun, mungkin saya mengucapkan selamat untuk kesehatan orang lain, mungkin saya gunakan untuk mendoakan orang lain. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan justru punya video dipakai untuk mencaci orang. Wah, aku diomongin orang nih, telepon, maki-maki pakai ini. Ini menjadi dosa, saudara. Apa yang kita miliki gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mesti semuanya akan jadi awet, saudara. Kalau kita, saya saat ini punya mobil, saya gunakan untuk melayani Tuhan. Bisa siapa yang mau ikut bareng sama saya? Jauh lebih bagus. Saya punya motor, ya sama. Saya gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Selain usaha, waktunya saya gunakan, mesti semuanya akan dipelihara oleh Bapa yang luar biasa. Amin. Apa yang kita miliki, saudara? Pergunakan semua fasilitas yang Aba Yahweh Besar Yeshua Mashiach berikan untuk kemuliaannya. Maka saya nanam di ladang ini karena memang tujuan saya untuk memberkati banyak orang. Ya kalau nggak ada yang datang ya tak jual. Tapi kalau tidak saya bagi. Makanya ada orang bilang ke tempat saya petik. Teman Ria itu datang ke tempat saya. Dan dia, Pak mau minta ngambil ya, tapi jangan sedikit, yang banyak. Kalau saya bilang begitu, saudara, ngambilnya tapi jangan sedikit, ojo sedikit, ngambilnya yang banyak. Silakan ngambil siapapun, orang sama petani di sana aja. Kalau saya bilang mau masak tinggal ambil. Karena memang saya senang untuk memberkati. Artinya semuanya biar pakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, apapun yang kita miliki fasilitas, yang kita miliki untuk kemuliaan Aba Yahweh Elohim. Amin. Baik HP, baik apa. Makanya kalau saya punya rumah senang. Sampai saya bilang, ayo rumah gembala yang paling ramai di Sokuwong siapa? Sudah gitu saudara. Rumah saya keluar masuk siapapun orang badan datang nih. Barusan tadi pagi Eci pulang ke Jakarta. Seminggu di rumah saya. Saya pikir di rumah saya betah. Kak Rio itu sampai endut kayak endok itu 9 tahun saudara tinggal di rumah saya. Saudara tetap wajahnya bulat seperti itu. Saya tetap senang siapapun saudara. Kenapa? Dan saya tetap mengasihi siapapun yang datang tempat. Makanya kemarin Mbak Ajeng bilang, Pak nanti ada yang mau praktek di sini dari Papua. Wah, pas kebetulan ada Rio, kan ada yang mentorin ya. Jadi Rio ini jadi cikgu dia. Nanti yang mentorin 2 orang, si Naomi sama Deki tadi ya. Dia mau ngajar masuk di PAUD. Tapi karena di sini adanya sekolah sahabat, ya biar praktek di sekolah sahabat. Ya semoga saja anak-anak cocok sama dia. Ya kan sama toh sama Mario ya. Saudara, kita lihat ayatnya. Yesaya 40 ayat 10. 1 2 3. Hine Adonai Yahweh berkasak Yahweh usro moslah lohine sekar itu ufulato levanai. Lihatlah Tuhan Yahweh akan datang dengan kekuatan dan lengannya memerintah baginya. Lihatlah upahnya ada bersamanya dan pahalanya di hadapannya. Artinya semuanya akan diberikan kepada kita. Selama yang kita lakukan, untuk kemuliaannya Tuhan, mesti malah ditambahkan. Saudara ya kasih. Ibaratnya kalau saudara tadinya aku beli HP zaman dulu karena dipakai untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan akan gantikan yang baru. Saya pernah HP saya rusak beberapa tahun yang lalu sebelum dapat berkat yang ini. Tak kirim beberapa waktu saya nggak kirim. Orang tanya, Pak kenapa nggak kirim? Ya karena HP-nya nggak bisa. Saudara hanya hitungan hari Pak, saya bisa ganti HP Samsung waktu itu. Saudara, untuk apa? Yang penting bisa untuk membagikan berkat. Tuhan pasti gantikan, sanggup kok. Amin. Dimanapun kita berada, selama apa yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Makanya jangan pelit untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Yang terakhir, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Jadi saudara, sekali lagi, kita hidup di dunia ini jangan sampai lupa daratan. Tahu asal usul kita, tetapi tahu kita iman kita. Amin. Kalau kita diangkat oleh Bapa Yahweh semakin naik, kita tidak lupa sekali waktu kita melihat untuk kita ke bawah. Waktu pernah mengalami yang sama. Sudah tahu kenapa mobil itu kaca depannya lebih besar? Tahu tuh mobil kaca depannya lebih besar. Kenapa?
Karena supaya kita lihat pandangannya ke depan luas, bahwa depan itu jauh, banyak hal yang kita akan jangkau. Tetapi kita tetap membutuhkan spion, kanan, kiri, tengah. Untuk apa? Sekali waktu kita harus melihat ke belakang. Dulu saya pernah ngalamin di belakang, saya pernah ngalamin masalah, ada bahaya nggak di belakang? Paham saudara? Kadang kita sekali waktu harus tengok, oh iya saya pernah ngalamin. Begitu kita ketemu orang yang lagi sulit, aku dulu pernah ngalamin, maka belas kasihan kita itu muncul. Amin. Jangan pernah lupa daratan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, saudara bangkit berdiri. Yuk. Ya, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Semakin diberkati, tetapi tidak sampai lupa daratan, untuk kemuliaan Aba Yahweh Elohim besim Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Yes. Tepuk tangan buat Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang sempurna Bapa. Kau sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, memberkati dengan luar biasa. Berkati pelayanku di tempat ini, baik worship leader, singer, pemain musik, tamburin, LCD proyektor, sound system, guru sekolah, sahabat, parkir, bahkan seluruh kilatku baik yang ada di tempat ini, yang ada di ruangan ini maupun mereka yang mengikuti live streaming di rumah mereka masing-masing, yang ada di sekitar Pulau Jawa, luar Pulau Jawa, bahkan luar negeri. Bapa memberkati dengan luar biasa. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Kau akan menjadi kepala dan 2 ekor. Kami semakin naik dan tidak turun, bahkan dibuat berhasil dan tidak gagal. Bapa berkati ke persembahan dan musrahkan persembahan itu, baik kas pembangunan, persepuluhan, atau apapun yang dipersembahkan, kami berkati lipat kali ganda. Indonesia Mudari boleh mengembangkan kanan kiri atas belakang terjadi sempurna bersama dengan Engkau. Kami juga berdoa bangsa negara kami, biar kami rindu pemulihan demi pemulihan, pengobatan terjadi, karena di tengah bangsa ini banyak orang yang berseru kepadamu. Kami berdoa kesehatan untuk Yerusalem dan sekitarnya, biar orang yang berseru kepadamu dapat sentuh seadanya. Berkati di Israel seperti janji dapat olehmu, siapa yang berkati akan memberkati kami saat ini Bapa. Terima kasih, berkati pula dusun kasihan di sekitarnya, berikan suasana kondusif, aman, damai, sejahtera melalui kami tempat ini. Nama apa Yahweh dipermuliakan. Sebentar kami meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah masing-masing. Bapa yang rindu istirahat bersama kami, jauhkan dari godaan celaka, marah, bahaya, roh maut. Bahkan orang-orang yang berlihat jahat terhadap kami tolak demi nama Adonai Yesus HaMashiach. Dan sepanjang malam kami satu jiwa orang beristirahat, tutup bungkus dengan kuasa Adonai Yesus HaMashiach, jauhkan dari mimpi buruk, kuasa jahat, bencana apapun, sehingga kami bisa beristirahat dan besok bangun pagi dengan kekuatan kesehatan daripada menikmati syawatau yang penuh berkat yang daripadamu. Terima kasih Bapa, kami naikkan seruan doa hanya demi nama Adonai Yesus HaMashiach yang telah mengajar kami berdoa. Haleluya bersama kita dan semekata Tuhan tekan iasen sotekan kasar masyamaim gambaret Elohim penutan ruhayon kumakalan wal kokotenu kasar mahanuba mananu takaya beru wa alta beru lideni sayon kita kasar mengira milega mamla kawya kebura berhati benar lawan mi'olamin. Amin. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan arahkan hatimu dan pikiranmu, dan angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Aba Yahweh. Yevarega Yahweh wa yismirega. Yahweh panai Yahweh kunega. Yesa Yahweh panai leka Yasim leka shalom. Amin. Barang basade kami kamasterot suniha barang kami serteka barang bagui kabar tabetseteka barang Yahweh erin menalam bersama Adonai Yesus HaMashiach berubah rezeki la olam.